Penyidik Polda NTB telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir Muhammad Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Made Yogi Pirusaltama dan Ibda Haris Chandra. 2 orang ini merupakan atasan dan senior korban. Tersangka lainnya, seorang perempuan bernama Misri. Ia berada di lokasi kejadian pada malam kelam itu. Mereka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 junjo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP tentang pidana penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Meski demikian, sampai kini misteri terkait siapa pelaku penganiayaan masih menjadi teka-teki. Terkait hal ini, tim kuasa hukum Kompol Yogi, salah satu tersangka, angkat bicara. Bang Yogi menyampaikan ke kita, katanya dia, saya sampai mati pun saya tidak pernah ini kalau perkara ini rumit, apa yang diperagakan pada kami. Nur, bangun Nur, Nur, bangun Nur. Karena klien Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kali ini saya sudah bersama 2 orang kuasa hukum Kompol Yogi. Bang Suhartono, selamat datang Bang. Ya, terima kasih. Dan Bang Hijrat Priyatno. Sehat Bang? Ya, sehat, alhamdulillah. Kelembu ade Bang. Iya. 2 orang kuasa hukum, salah satu tersangka Ya. dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi Bang ya. Kalau kemarin kita sudah bahas dari kuasa hukumnya Misri, mungkin sekarang versi dari Bang Yogi. Tentu pasti ada semacam hal yang perlu diungkap di sini Bang. Benar-benar. Bang Hijrat, Iya. ini boleh diceritakan Bang, bagaimana teman-teman sampai menjadi pendamping atau kuasa hukum dari salah satu tersangka Kompol Yogi dan disebut-sebut tersangka utama itu Bang. Iya. Oke. Ya. Sila Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi pertama-tama kami sebagai kuasa hukum dari Bang Yogi gitu kan, menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir Nur Hadi. Jadi doa kami semoga almarhum Brigadir Nur Hadi segala amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga juga yang ditinggalkan tabah menghadapi persoalan ini. Ini pesan langsung dari Bang Yogi? Iya, pesan langsung dari Bang Yogi. Jadi karena ini kan Brigadir Nur Hadi ini adalah anak buahnya Bang Yogi gitu kan. Jadi tentu ada hubungan emosional sama almarhum gitu ya. Jadi mengenai pertanyaan Abang tadi bahwa bagaimana sih bisa kita menjadi kuasa hukumnya Bang Yogi. Jadi kita sama Bang Yogi ini kita tidak pernah berinteraksi sama beliau. Selama beliau menjadi kasat, reskrim, menjadi di narkoba, ataupun sekarang berada di Paminal, kita tidak pernah kenal sama beliau. Jadi, kenapa saya tanya itu Bang? Karena sekarang di media, Kompol Yogi inilah jadi seperti tersangka utama dan selalu jadi pemberitaan. Jadi awalnya ketemu sama kita, Bang Yogi ini sudah komunikasi dengan beberapa lawyer lah, cari lawyer gitu kan. Dah setelah itu adalah dia komunikasi sama kita, sama Mas Tono dengan saya gitu kan. Nah dalam komunikasi itu kita belum ada tanda tangan kuasa apapun. Jadi selama seminggu kita terus berinteraksi sama beliau, terus membicarakan masalah ini gimana kronologisnya. Dan pada waktu itu Bang Yogi menyampaikan ke kita, demi Bang, katanya dia, saya sampai mati pun saya tidak pernah ini kalau ini yang disampaikan
oleh itu kan. Tidak pernah apa Bang? Tidak pernah ada peristiwa seperti apa yang disampaikan ini kan, yang beredar di media gitu kan. Nah itu akhirnya kita juga lihat itu kronologis yang dari etik itu. Memang tidak ada ini kan gitu. Akhirnya setelah berjalan waktu kita sepakat dengan Bang Yogi, kitalah yang ditunjuk menjadi dipercayakan sama Bang Yogi, saya dengan Pak Suhartono untuk mendampingi beliau gitu di perkara ini. Gitu. Oh, gitu. Jadi Ya. udah komunikasi Sudah, dan ada ya. tadi abang-abang tertarik karena Ya. beliau ada bersumpah Iya, tidak melakukan iya, pembunuhan itu, iya, penganiayaan iya. itu. Gitu Bang. Iya, iya. Jadi kita juga biasalah kalau kita sebelum menjadi lawyer setiap kasus gitu kan, kita kan harus wawancara dulu, harus yakin kemana arah pembelaan kita. Oh gitu. Jadi tugas kita bagaimana meyakinkan hakim, meyakinkan semua itu, kan kita juga harus yakin dulu, gitu kan. Tentu keyakinan itu didasarkan pada kronologi sama bukti kan begitu, gitu Bang. Siap Bang. Bang Suhartono, ini kan pemberitaan beberapa hari terakhir itu udah Bang Yogi selaku sudah dihakimi itu katanya. Silakan, ada mau klarifikasi silakan. Ya, terima kasih Bang sudah diundang di studio Abang. Jadi proses ini adalah proses penyidikan dan konferensi pers oleh pihak penyidik di Polda NTB juga menyatakan bahwa sedang didalami siapa pelakunya. Jadi ketika Abang tadi menyebutkan pelaku utama atau apa, semua ini masih sumir menurut kami. Belum ada pelaku Iya. utama Bang. Iya, kita semua harus tahu, orang hukum harus tahu. Jadi kami sih berpandangan terhadap sangkaan pasal 351 ayat 3 dan atau 359 masih sumir. Sumir. Masih didasarkan pada asumsi. Iya. Sehingga semakin tidak jelas dalam pernyataan-pernyataan di media, semakin tidak jelas, itu akan menimbulkan efek kepada masyarakat. Masyarakat akan beropini yang boleh dikatakan opini tanpa dasar nantinya. Sehingga pernyataan apapun yang keluar harus didasarkan pada bukti yang kuat. Gitu loh. 2 alat bukti itu ataupun 3 ataupun 4 yang dikantongi oleh penyidik kan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Oke. Semua itu harus mendukung siapa pelakunya. Itu yang paling penting. Oke. Apalagi sudah ada penetapan tersangka. Iya. 2 alat bukti itu harus menyatakan bahwa si A atau si B lah pelakunya. Tidak boleh ada diasumsikan ini itu, tidak bisa. Orang sudah dilakukan penetapan tersangka, dilakukan upaya paksa penahanan. Dari mana? Bahkan oleh hakim pun dalam KUHAP 183 itu hakim itu memutus suatu perkara didasarkan 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Terhadap 2 alat bukti itu hakim harus yakin. Bicara keyakinan ini harus menjadi suatu ya, dipedomani tingkat penyidikan. Keyakinan ini tidak boleh hanya diletakkan di meja hakim. Itu akan membuat sulit hakim. Ketika nanti 2 alat bukti itu dinyatakan bahwa ini tidak berkesesuaian, hakim tidak yakin, putus bebas, menjadi pertanyaan. Menjadi bola liar pada hakim. Ada apa lagi nanti? Jadi penegakan hukum itu harus hati-hati. Bahwa memperdomani tentang keyakinan itu harus dari tingkat penyidikan. Orang menetapkan orang tersangka, menahan, itu harus yakin bahwa dialah pelakunya. Ketika perkara ini dilimpah kepada kejaksaan, jaksa menyatakan apakah ini layak untuk tahap 2, dinyatakan P21, jaksa juga harus yakin. Karena jaksa yang menyidangkan di pengadilan sebagai JPU. Kalau tidak yakin, masa perkara itu dilanjutkan? Kalau tentang sangkaan pasal, itu yang bisa kami jelaskan. Ya, Bang. Artinya kalau menurut Abang, Bang Yogi tidak terlibat dalam kasus
Sejauh yang saya pahami, tentang kan Bukti. alat bukti itu Alat sudah bukti. dipaparkan Oke. oleh pihak Polda secara terbuka ke media. Sampai hari ini kami Iya. berpandangan bahwa itu masih sumir. Si Sumir ya. Untuk Ya. klien kami masih sumir. Ya. Jadi perkara ini rumit, ya pertanyaannya rumit. Dan kita juga nggak akan membuat statement-statement yang sekiranya membuat kabur proses penyidikan atau tidak. Kita justru membantu penyidik. Ayolah, ungkap perkara ini, jangan sampai tidak tuntas. Begitu. Dan itu keyakinan ini kami dapati dari Iya. wawancara. Jadi saya menambahkan tadi dari rekan saya Pak Ijrat. Wawancara pertama kali itu saya lakukan dengan Bang Yogi. Saya katakan, Abang boleh simpan rahasia apapun dengan siapapun. Tapi kepada lawyer, Ya. itu harus seutuhnya. Dan apa yang diceritakan kepada kami dan kepada penyidik tertuang dalam berita acara, semua sesuai. Kami juga bekerja di bawah sumpah. Sumpah profesi. Dan kita penegakan hukum itu jangan pakai cara lama lah. Kalau ini tidak, tapi keadilan kan juga harus ditegakkan. Oke. Kalau kami berkeyakinan klien kami tidak bersalah terhadap sangkaan pasal ini, ya kita harus membela sampai kapanpun. Tapi Itu. mohon maaf Bang, Iya. dari kemarin dari pemberitaan termasuk setelah konferensi pers itu Nur Hadi atau korban itu dihabisi dua pimpinan. Iya. Nah, pimpinan dalam hal langsung kan Iya. Nah, ini itulah Itu kami ya. keberatan. Iya. Melalui Iya. bincang pagi ini yang Abang ini saya nyatakan bahwa itu offset, mendahului penyidik. oke. Penyidik sendiri sedang mendalami, Hmm. tapi masalahnya klien kami sudah ditahan saat ini, tetapkan tersangka. Ya. Marilah Ya. kita semua berpikirlah. Jadi ketika berkomentar di luar atau apapun, jangan didasarkan pada asumsi. Ini penting. Kan sudah dijadikan tersangka, bahkan sudah di PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, Oke. bahkan Iya. sudah sanksi etik dan sebagainya. Nah, apa Ya, kan begini Bang. Bang Hijrat? Jadi kita lihat memang pemberitaan ini liar gitu kan. Pemberitaan ini saya pantau gitu baik di media segala macam media itu liar sekali. Oke. Jadi masyarakat mempunyai asumsi pemikiran sendiri-sendiri atas peristiwa ini. Jadi kenapa itu terjadi? Karena tidak ada penjelasan yang Konkret. konkret Konkret, gitu, oke, yang detail mengenai peristiwa. Benar. Apa yang disampaikan oleh kepolisian, oleh Polda pada saat konferensi pers itu hanya menerangkan tentang penyebab kematian. Tidak ada di situ, bisa Abang cek gitu, di situ menerangkan siapa pelakunya, bagaimana cara melakukannya. Kan itu penting. Tetapi klien kami Pak Kompol Yogi ini sudah ditetapkan tersangka. Jadi penerapan pasal 351 ayat 3 dihubungkan dengan konferensi pers itu tidak ada satu perbuatan. Kan itu pasal 351 itu kan penganiayaan menyebabkan kematian. Nah, penganiayaan menyebabkan kematian harus ada perbuatan real. Perbuatan real. Perbuatan itu diperoleh dari keterangan-keterangan saksi. Abang mungkin sudah wawancara kuasa hukum dari masing-masing tersangka ini ya. Saya juga perhatikan tidak ada dari berita acara yang kami peroleh gitu ya, dari etik itu juga tidak ada menyebutkan seperti itu. Tetapi di masyarakat, di media-media itu menyampaikan seolah-olah gitu sudah memvonis Bang Yogi lah pelakunya. Jadi kita lawyer ini Bang mungkin beda dengan lawyer zaman dulu ya, lawyer zaman dulu. Jadi pengadilan dulu itu hanya pengadilan ya tempat kita membuktikan itu di pengadilan. Tapi sekarang ini di media kita harus sampaikan supaya terbangun pemikiran di masyarakat itu
Jangan sampai ini langsung memvonis ini. Inilah pelakunya, inilah pelakunya. Sehingga nanti di kepolisian juga dengan adanya pressure dari masyarakat ini ya bisa memaksakan kasusnya. Gitu menurut saya, Bang. Nah, kalau belajar dari kasus ini ya, ini kan masyarakat tidak hanya jadi perhatian masyarakat NTB tentunya, betul. juga jadi perhatian masyarakat se-Indonesia bahkan. Karena sebelumnya kita punya memori tentang kasus Sambo. Itu mungkin atasan kemudian bawahan dari itu. Nah, dalam konteks kasus ini seperti apa menurut Bang? Kalau menurut saya itu setiap kasus mempunyai perbedaan ya. Ada beda-beda gitu kan. Itulah yang perlu didalami gitu kan. Tugas kita juga sebagai pengacara itu kan penegak hukum, 4 pilar penegak hukum gitu. Di samping kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat gitu. Jadi kita juga punya peran yang sama gitu kan. Kalau memang ada peristiwa, kita juga punya kewajiban untuk mengungkap kasus gitu, mengungkap kasus. Jadi kalau menurut saya tidak bisa disamakan gitu dengan kasus peristiwa itu dengan peristiwa ini. Dan kita juga meyakini bahwa ini kan pejabat kepolisian Polda NTB ya. Beliau adalah PJ Kasubdit Paminal. Jadi kita membela Bang Yogi ini gitu didasari dengan bukti-bukti ini juga. Kita juga membela institusi Polri. Iya, jangan sampai nanti kan di masyarakat mempunyai framing gitu kan bahwa kok kepolisian ini kok melakukan hal yang kejam gitu kan seperti ini gitu kan. Jadi kalau nanti Bang Yogi tidak terbukti, kepolisian juga bersih namanya. Kan begitu, Bang. Gitu. Bang, ini makasih Bang Suhartono. Ini sebenarnya masih artinya belum ada sampai sekarang ya, belum ada pelaku utama dari konferensi pers kemarin. Bang, boleh ceritakan sebenarnya kalau versi teman-teman pengacara Bang Yogi, seperti apa kronologis kasusnya yang sudah di dalam itu, Bang? Kronologis peristiwanya? Ya, yang dari dalam itu teman-teman pengacara. Kita berangkat mungkin dari pukul 16 di Villa Tekek Gili Trawangan itu. Di sana mereka masih berkumpul. 16 April dulu. 16 April pukul 16, kurang lebih pukul 16.00 jam 4 waktu setempat ya, waktu kita ya. Jadi pukul 4 itu mereka semua berkumpul. Di sana ya mereka berkumpul di area villa, ada kolam kecil itu, jacuzzi namanya kan. Siapa itu Bang mereka? Di sana ada Kompol Yogi, klien kami, ada Ibda Haris, ada Misri, ada Putri, ada almarhum Radi. Nah, kita mungkin agak persingkat. Setelah sampai pukul 17, Wita, klien kami ini tertidur di beanbag. Di bantal yang ada bubble itu dia tertidur di sana. 17 ya? 17. Kurang lebih pukul 17. Dipapah lah oleh kedua temannya, anak buahnya ini, Ibda Haris sama almarhum. Untuk dipindahkan ke kamar, tempat tidur di kamar di villa itu. Jam 17 sampai 21.05 kurang lebih, baru terbangun, dibangunkan oleh saudara M. Nah, menurut dan abang juga pasti sudah memberi dapat penjelasan lah dari pengacara M sebelumnya bahwa di pukul 21.05 itu klien kami dibangunkan lalu duduk di teras villa tersebut. Di sana M menghadap ke kolam jacuzzi, klien kami agak menyamping tapi berdampingan, dan disampaikan ini berdasarkan keterangan klien kami dan beberapa keterangan di saksi di etik ya, tentunya
Itu kan di bawah sumpah juga. Disampaikanlah bahwa didahului oleh, kok ada botol ngapung, Bang, kok ada air kolam keruh, dan terakhir disampaikan oleh saudara misteri bahwa, Bang, anak buah Bang tenggelam di dasar kolam, di kolam. Gitu. So, pukul 9 itu. Iya. Pukul 21 lewat 21. sudah, karena bangunnya kan 21.05 kurang lebih. Iya. Mungkin kalau waktu bisa salah, tapi artinya Iya, sekira. sekiranya itu bisa dicocokkan di peristiwa itu secara utuh. Dan di sana refleks klien kami terjun untuk menyelamatkan dan diangkat dari dasar kolam untuk dilakukan RGP bantuan, dan sempat apa yang diperagakan pada kami, Nur bangun, Nur bangun, Nur. Nur Karena itu klien Nur Hadi. Karena klien kami ini sedianya tanggal 11 atau 12 Juli ini Sespim. Karena beliau ranking 1 untuk di NTB. Ini perwira berprestasi. Sesum ke Polri. Iya. Mabes ya. Iya. Dan Dia setelah dilakukan Panik panik, apa enggak? dia panik, ya kita secara manusiawi lihat teman yang berangkat bareng, tiba-tiba kita mungkin di sana pengen senang-senang, tiba-tiba ada korban, bayangkan aja. Iya. Nah, setelah itu baru menghubungi saudara Haris yang di kamar sebelah untuk ini Nur Hadi tenggelam, gitu. Jadi ada datang bersama petugas hotel untuk di saat itu juga dilakukan untuk menghubungi klinik terdekat. Kliniknya klinik di kisaran Gili Trawangan itu. Maaf Bang, sorry. Tadi ketika pertama ditemukan dalam posisi apa Nur Hadi? Dalam posisi terlentang. Terlentang. Di dasar kolam. Di dasar kolam. Di dasar kolam. Posisi terlentang, bukan tengkurap. Tenggelam ya? Tenggelam di dasar. Bukan ngapung. Bukan gitu? ngapung, di dasar. Berada di dasar. Itu kedalaman enggak terlalu dalam katanya. Kalau jacuzzi itu kurang lebih, kalau jacuzzi kan bukan kolam untuk berenang, kolam untuk kayak pijit-pijit santai-santai, karena ada pressure alat pressure untuk pijat itu. Jadi dia nggak dalam. Ya 1,5 meter mungkin. 1,5 meter. Ya kalau kita berdiri itu mungkin 1 dada. Terus yang angkat tuh siapa? Sendiri. Sendiri. Klien kami sendiri. Yang masuk ke kolam. Bang Yogi ya? Bang Yogi. Dan dilakukan pertolongan pertama RGP itu untuk tekan ini dada supaya memang anggota kepolisian itu diajarkan. Dan pasti kan diajarkan SOP ketika mendapati kejadian orang tenggelam apa. Saya katakan apakah itu sesuai SOP? Iya, Bang. Ketika kita dilatih juga untuk. Berarti dalam waktu kejadian itu masih posisi korban masih ada kondisi hidup atau sudah mati? Mengenai kondisi hidup begini, kita ceritakan kronologinya aja. Jadi setelah dilakukan pertolongan pertama itu nggak ada respon, sehingga dihubungilah dokter klinik. Tiba dan segera dilarikan ke klinik. Di klinik dilakukan tindakannya bahkan sempat diinfus segala dan ini dibantu. Kan kurang lebih 21 kan ada kurun waktu sekitar 1 jam lebih sedikit. 21 sampai 22 ya. Pukul 22 lewat baru dinyatakan meninggal oleh dokter. Jadi di sana ada tindakan infus, ada dan sempat di jari kanannya itu dari berdasarkan foto itu ada semacam alat ukur saturasi oksigen. Saturasi oksigen menunjukkan angka 42. Jadi saya nggak tahu kalau dinyatakan mati, nyawanya masih ada atau tidak saat di dasar kolam itu. Kami nggak berani berkomentar. Yang jelas peristiwanya seperti itu. Jadi biarkanlah ahli yang menjelaskan mana yang meyakini bahwa hilangnya nyawa tersebut berada di dasar kolam atau di klinik. Klinik menyatakan pukul 22 lebih itulah 22. meninggal karena ada saturasi oksigen, ada proses coba untuk infus segala macam. Berarti masih ada upaya dari Kompol Yogi untuk menyelamatkan. Iya. Dengan bawa ke klinik. Benar. Iya.
dan baru dinyatakan meninggal dunia Iya. pukul Pukul 22. 22. Iya, 20. 10 malam lah. 10 malam. Iya. Di Gili Ya, Trawangan di Gili Trawangan. ya. Ya. Artinya Dan saya tambah, oke. dari TKP ke klinik itu, Mm, di Gili itu tidak ada motor ataupun kendaraan bermotor. Oke. Sehingga transportasi di sana satu-satunya adalah Cidomo. Cidomo itu gerobak. Oke. Karena memang seperti itu. Jaraknya peraturan. berapa meter? Kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. 1 ya? kilometer. Ini kan yang tempat vilanya, tempat nginep itu Ya. kan di bagian Ya, pinggir pantai. pinggir pantai Ya, di Dekat sebelah dengan timur jalan ya. Iya. lingkar Sunrise Gili itu. Iya. Poin lah itu Ya. di Iya. Gili Ya, itu. bukan di tengah posisinya. Bukan di Dekat tengah. dengan jalan lingkar Oh gitu. di pulau itu. Jadi langsung naik Ya, Cidomo, alat ya. transportasi di Ya. sana ya. Ya. Oke. Nah, ada yang saya tanyakan Bang. Ini kan Bang Yogi tidur selama hampir 4 jam. Ya. Iya. Jam 5 Sampai sampai jam jam 21 ya. 21.00 lah. 21 itu. Nah, itu tidurnya kok lama sekali Bang? Kan di Ya, sana ya. agendanya party ya katanya. Di Ya, kita saya nggak dari tahu. Polda Iya. itu ada party gitu, Ya, senang-senang memang gitu. ada, beliau itu kan ada mengkonsumsi obat ya. Nah, mungkin ada disampaikan juga di sini juga. Nah, obat itu yang menyebabkan beliau hilang kesadaran tidur. Gitu kan. Nah, Pak Kompol Yogi ini selama waktu jam 5 sampai jam 21 itu tidak tahu apa yang terjadi di situ, peristiwanya, gitu kan. Tapi dari keterangan saksi yang kami peroleh, ini bukan dari Bang Yogi, kami dapatkan dari keterangan saksi itu ada berapa kali Ibda Aris itu kan masuk ke villa itu. Dan villa itu memang posisi itu menurut informasi dari Bang Yogi itu tidak terkunci villa itu. Katanya kuncinya itu rusak gitu kan. Jadi pada saat Ibda Aris ini masuk juga, itu sempat video call gitu kan dengan AKP Raindra. Itu menyampaikan gitu kan, mau melaporkan bahwa ada peristiwa tahanan kabur gitu kan, mau melaporkan. Tapi pada waktu dia video call dikasih tahu itu, katanya ini Bang Yogi tidur, nggak bisa dibangunkan, nggak bisa dibangunkan gitu kan. Pada saat itu juga Ibda Aris juga memperlihatkan ini ada misteri, ada Nur Hadi lagi mandi kan gitu. Jadi peristiwa yang terjadi antara pukul 17 sampai 21 itu Bang Yogi tidak tahu, itu kan peristiwanya. Jadi Bang Yogi itu seperti tadi diceritakan oleh rekan saya Pak Artono tadi, dia baru bangun pukul 21 dibangunkan oleh misteri gitu, Bang ini masak di sini tidur aja kan gitu kan, baru dikasih tahu ada di sana, kaget kan gitu. Artinya Gitu, belum Bang. kalau dari datang 16 berarti belum sempat menikmati suasana malam Iya. itu, Benar. belum baru datang kemudian Karena Iya, pengaruh mungkin karena pengaruh mengkonsumsi obat itu. ya. Iya. Gitu Ada. kemudian tidur Iya. tertidur Iya. ya, pulas gitu. Iya. Iya. Oh, gitu. Berarti kalau dari versinya Abang ini, Kompol Yogi sama sekali enggak ini ya, enggak istilahnya enggak tahu lah kalau tidur atau Iya. enggak terlibat lah berarti di situ dalam pemukulan fisik gitu loh Bang. Iya. Makanya kan Kan terkonfirmasi. atau penganiayaan dan sebagainya Ini tadi. kan sudah dilakukan rekonstruksi oleh kepolisian. Jadi peristiwa apa yang disampaikan saksi itu, apa yang kami sampaikan ini itu hasil rekon juga. Hasil rekon. Jadi bagaimana posisi Bang Yogi di tempat tidur itu sudah direkon semua. Tapi pada saat rekon itu kami tidak hadir, itu kan kami tidak hadir. Mungkin pada waktu itu belum ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Iya. Jadi begitu. Iya, iya, iya. Itu Bang. Jadi kita tambahkan sedikit. Berarti kalau kita bicara waktu, tempusnya itu pukul 19.55 Ibda Haris masuk untuk membangunkan Bang Yogi karena ada telepon dari Pak Rayendra bahwa mengabarkan ada tahanan kabur. Tolong bangunkan komandan. Iya, iya. Kan gitu. Dibangunkan nih video call. Nih Pak, nggak bisa bangun, nggak bisa dibangunkan. Dan di sana semua
masih lengkap. Jadi almarhum masih ada di kolam, misteri juga ada, Ibda Haris juga ada, sampai kurang lebih pukul 20 mungkin baru keluar lagi. Mungkin itu bisa dikonfirmasi dengan yang bersangkutan. Di CCTV juga ada. Artinya saat pukul 20 katakanlah begitu, kan masih ada almarhum ini di kolam. Nah, sehingga waktunya bisa dipersempit. Kurun waktu 20 sampai setidak-tidaknya pukul 21 lah. Kan begitu kalau kita bicara, kita mengurutkan waktu. Ya, pendalamannya tinggal di kurun waktu itu. Dan kembali lagi bahwa klien kami, jangankan di pukul 20 sampai 21, pukul 5 pun sudah, pukul 17 sudah tidak tahu apa yang terjadi. Bahwa ada pemesanan kelapa utuh, es kelapa, ada minuman, ada apa, klien kan nggak tahu. Saat pesannya tahu, tapi kedatangan minuman itu tidak tahu. Sudah tidak tahu. Sudah nggak tahu. Ya. Jadi memang masih misteri ya. Nah, itu tidak mudah, makanya kita membantu penyidik. Kan siapa yang melakukan penganiayaan sehingga Nur Hadi meninggal? Ya, mari kita tunggu. Makanya kita sabar. Jangan offset. Jadi penyidik sedang bekerja. Kita juga di sini membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Tapi harapan kami itu jangan sampai nanti sudah divonis, langsung divonis. Beliau lah pelaku utamanya apa segala macam. Padahal dari kronologis yang kami ceritakan dengan apa yang diceritakan oleh kuasa hukumnya Misri, itu kan mungkin hampir sama itu kan. Jadi makanya kami juga heran sebagai kuasa hukum Bang Yogi itu kan. Jadi sudah ditentukan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan. Tetapi dalam uraian peristiwa itu tidak ada tindakan penganiayaan, tidak ada sama sekali. Dilakukan? Ya tidak ada dari Bang Yogi, tidak ada. Kan 5 alat bukti itu dalam hukum acara pidana itu kan ada bukti saksi, ada bukti surat, ada bukti petunjuk, ahli dan keterangan tersangka atau terdakwa. Nah dari 5 alat bukti itu yang kami pahami hari ini gitu, yang kami pahami, kepolisian baru hanya mendapatkan keterangan ahli yang menyebutkan tentang penyebab kematian. Sementara dari saksi tadi tidak ada, Bang. Begitu, Bang. Siap. Gitu. Jadi masih perlu pembuktian lebih. Iya, kita dukung kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Bang Yogi pesan ke kami, siap Bang, kalau siap silahkan gitu kan. Buka seterang-terangnya. Gitu kan. Selebar-lebarnya, dan kami siap untuk dengan kepolisian juga untuk mengungkap kasus ini. Silahkan gitu kan. Oke Bang, Bang Hendrik tadi kasih itu ya. Saya ingin konfirmasi beberapa hal ini ke Bang Yogi. Pertama yang apalagi yang sudah berkembang di publik itu. Pertama soal agenda mereka di sana. Itu party dalam rangka apa sih, dan benar nggak si Misri temannya Bang Yogi yang harus didatangkan di situ? Jadi menurut ini kita lihat di BAP etik ya, kami hanya peroleh itu BAP etik gitu kan. Menurut keterangan Bang Yogi ini kan diajak oleh seseorang gitu kan untuk peresmian hotelnya di Gili Trawangan. Ada bosnya itu mau meresmikan hotel di Bang Yogi, ayo kita ke sana gitu. Akhirnya Bang Yogi, oh sudah, siapa yang nemenin kita di sana. Dan Misri pun ini baru dikenal. Jadi ada temannya, dihubungi temannya, akhirnya Misri lah yang berangkat ke sana untuk menemani. Jadi Bang Yogi itu tidak ada mau planning untuk ke sana, tapi ini diajak. Ini ada peresmian bos saya untuk hotelnya di sana. Nah, jadi berdasarkan keterangan juga ini yang kita dapatkan di BAP etik itu yang melakukan pemesanan kamar juga itu brigadir reservasi Brigadir Nur Hadi almarhum. Jadi almarhum yang siapkan kamar apa semua. Itu yang kita peroleh dari BAP gitu, Bang. Berarti almarhum sama Kompol Yogi sangat dekat ya?
sampai reservasi. Yang kami Bahkan sering jadi sopir, menyetir, drivernya almarhum. semua itu menurut informasi yang kita peroleh itu ada yang atas nama di sana itu Brigadir Nur Hadi gitu kan, yang di Kayak hotelnya, di masa hotelnya gitu. gitu kan. Jadi kalau hubungan beliau sama almarhum ini sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat sekali, baik sekali itu hubungannya. Jadi pada waktu pada hari kejadian itu almarhum ini yang menjemput Bang Yogi di rumahnya. Oh gitu. Ya, Nur Hadi ini. Nur Hadi yang menjemput Bang Kompol Yogi Yogi ke rumahnya. Terus habis dari jemput Bang Yogi baru jemput Ibda Haris di Polda. Oh gitu. Terus berangkat Itu samaan. berangkat samaan. Jadi mereka sebenarnya ya temen lah ya. Jadi selain Ya. ada hubungan atasan bawahan juga akrab lah gitu ya. Ya abang bisa cek lah mungkin dari bagaimana Bang Yogi sama bawahannya gitu kan. Bang Yogi ini kan orangnya humble gitu sama anak buahnya, sama semua lah gitu kan. Sama apa namanya, apalagi sama orang-orang di kantornya kan gitu. Bisa abang cek satu persatu waktu beliau di Kasat Reskrim, beliau di Polda, bagaimana beliau itu berusaha melayani orang. Termasuk sama Nur Hadi ini. Iya. Oke. Nur Hadi. Tapi Bang Sartono, saya tanya, ini kan Bang atau Kompol Yogi ini kan sekarang sudah di PDTH, artinya diberhentikan, kemudian sudah jadi tersangka, ditahan. Itu artinya kan asumsi publik juga nggak bisa ini karena udah tersangka, udah dipecat itu. Tentu itu pasalnya berkaitan dengan itu atau ada hal lain, Bang? Gini, atau Bang. soal etik gitu. Saya bisa jelaskan. Jelaskan dikit. Ya. Ranah etik ini ranah yang berbeda. Oke. Ya. Jadi institusi Polri punya kode etik. Jadi diproseslah klien kami ini di dewan etiknya mereka. Jadi putusan etik di Polda dinyatakan PTDH. Tapi tentunya klien kami punya hak untuk mengajukan banding. Tapi juga jangan sampai penegakan hukum yang sangkaan pasal ini menjadi di-framing sehingga apa? Ini kan bahaya. Iya. Bahaya sehingga bisa mempengaruhi oleh majelis pemutus nanti di Mabes Polri. Dudukan masalah itu sesuai kadarnya. Gitu. Jadi ketika orang diadili etik secara etik itu sudah tepat atau belum? Sudah setimpal dengan ininya belum? Karena banyak kejadian juga. Kita kan juga sama-sama menyaksikan. Bahkan orang yang pernah satu kejadian itu menembak, jelas-jelas terbukti menembak, itu tidak dipecat, tidak PTDH. Boleh, bisa dicek. Nah ini perkara masih sumir. Iya. Perkara ini masih sumir. Beliau ini mantan kasat narkoba, pernah di Direktorat Narkoba Polda. Tentunya apa yang ada di pundak beliau saat menjabat ini kan juga sangat berpotensi ada musuh lah dalam tanda kutip. Jadi tolong harus bijak ini. Orang musuh-musuhnya akan mengatakan ini penjahat. Bisa aja nyebar buzzer bahwa ini begini, ini begini, ini begini. Tapi hukum sekali lagi harus ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Nggak bisa berdasarkan asumsi, tidak bisa. Tapi itu semua juga menjadi atensi. Jadi orang-orang di pusat, di Mabes harus hati-hati. Kami di daerah selaku penasihat hukum Bang Yogi siap mengawal proses ini dengan benar. Kita tidak akan berstatement yang bersifat mengaburkan fakta-fakta. Mau ditahan silahkan tahan, tidak ada masalah. Biar nggak ada debat. Kenapa ini ditahan ini enggak? Itu kan barangkali itu strategi penyidik. Sudahlah kita hargai semua. Tapi komentar di luar liar. Akhirnya kepolisian ya sudah. Kita nyatakan pada penyidik bahwa sudah. Equal lah kita tegakkan hukum ini. Tahan silahkan. Tapi ingat kalau ini ada hak mereka. Bahwa kita bisa mengajukan. Misal kunjungan kita jangan dibatasi. Kita mau meminta penangguhan, kunjungan itu dalam rangka tentunya konsultasi terhadap hal-hal menanyakan psikisnya bagaimana kan harus dijaga, ya. Bahkan hak-hak hukum kami kan terbuka juga untuk pra peradilan, ya kan. Masalah nanti
Apakah kita pakai atau tidak itu kan nanti tergantung. Di KUHP diatur pasal 77 itu. Ya. Jadi pemecatan itu atau PDTH tadi itu Mm-mm. beda pasal dengan Beda pasal. kasus Beda pasal. penganiayaan dan Ya. Itu Sangat pasal berbeda. 359 Tidak ada ini hubungannya. beda. Tidak ada hubungannya. Beda. Beda. Ya kita kan Ya. Iya. Tapi jangan menjadi pemberat ini. Iya. Ketika orang ini dijadikan tersangka lalu terpengaruh sidang etiknya itu jangan. Ini kan asas praduga tak bersalah. itu hal lain ya. Hal lain, mestinya hal lain. Siap, siap, Harus bijak itu. Iya. Gak boleh sembarangan. siap, siap. Jadi perkara ini rumit, Iya. tidak mudah. Itu aja. Penyidik sangat pasti ini. Belum ada siapa Belum. yang Iya. sebenarnya Iya. kalau dari forensik kan ada Ya tentunya kan luka. kalau ke publik seorang ahli tidak boleh menyatakan ada cekikan atau tidak. Itu kan rahasia untuk penyidikan. Yang boleh dipaparkan adalah Hasil. ada apa terhadap korban, terhadap dilakukan otopsi, ekshumasi dan otopsi itu. Apa aja yang terjadi, yang didapatkan, fakta-fakta apa. Jadi tentang pencekikan lah apa, semua kan bisa aja. Karena ini kompleks masalahnya. Iya. Ya, akan Menurut saya itu. diserahkan ke penyidik ya untuk Untuk menilai. membuka Iya. seterang-terangnya Iya. kasus Iya. ini. Kami mendukung. Oke Bang, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Bang, tapi ini menarik. Sebenarnya Kompol Yogi ini sekarang jadi sorotan. Ya. Iya. Publik bertanya seperti apa sih sebenarnya Kompol Yogi ini gitu kan. Kondisinya sekarang gimana Bang? Beliau di tahanan sehat. Sehat dan kami selama mendampingi beliau ini kan intens ya. Oke. Intens. Sebelumnya kita nggak kenal sama sekali. Cuman begitu kita tanda tangan kuasa mendampingi beliau, kita dekat sama beliau, dekat dengan istrinya, segala macam, dan beberapa riwayat, data-data histori. Bang Yogi ini kan punya sisi-sisi humanis yang luar biasa. Iya. Pernah pengungkapan kasus penemuan bayi, Bayi yang dibuang di kardus di Lombok Barat di Gunung Sari. Anak itu sampai hari ini disantuni oleh beliau Dia dan istrinya. Iya, saya konfirmasi ke nyonyanya Bang Yogi. Sampai saat ini masih disantuni. Karena saat itu malah mau diadopsi untuk menjadi anak angkat, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak kan tidak membolehkan. Terhadap mungkin terbentur dengan agama ya, kan agama harus antara orang tua asuh sama bayi yang diangkat ini harus satu keyakinan. Satu keyakinan. Gitu. Jadi atas dasar itu mungkin terhalang, tapi untuk santunan itu dijalankan sampai hari ini. Oke. Tuh, terus ada kisah-kisah juga yang apa namanya Bang Yogi ceritakan saat pengungkapan apa namanya 3 kilo. 3 kilo 3 kilo. narkoba sabu Di Lembar ditemukan itu. Kompol Yogi ini sering mengungkap banyak kasus Ya. kejahatan. Banyak. Iya. Banyak kasusnya. Sama banyak. di narkoba Ya, Iya. atau ya saat di narkoba pengungkapan narkoba Banyak, ya? itu salah satunya. Pernah istrinya itu menggunakan kendaraan dibuntuti oleh seseorang nggak dikenal, difoto sampai mobil itu dijual karena ini kan bahaya. Dan saat serangkaian itu akhirnya istrinya meminta kepada dirnya, pimpinannya Bang Yogi. Waktu itu masih Pak Hilmi kalau nggak salah. Oke. Istrinya boleh dikonfirmasi kepada Pak Hilmi bahwa minta kalau bisa suami saya tempatkan sudah di mana, di polsek atau apa, jangan yang bersentuhan dengan itu. Waktu jadi kasat narkoba Waktu di narkoba. Direktorat Narkoba, nggak tahu. Polda. Ya di Polda. Itu. Jadi menyampaikan begitu. Iya. Artinya kan ada sisi-sisi yang membuat ketakutan keluarga juga. Oke. Gitu. Dan bisa dicek juga Bang, di pemberitaan juga waktu di Polres Mataram juga ada mengungkapkan 1,5 kilogram sabu. Jadi beliau dan yang kedua juga waktu menjadi Kasat Reskrim juga itu untuk kasus pengungkapan tipikor ya, kasus masker. Ya beliau yang mengungkap. Jadi memang pekerjaan beliau sebagai kepolisian ini kan banyak berisiko ya, berhadapan dengan pihak-pihak Ya. di luar ya gitu. Bahkan saat di Jadi- Paminal ini pun sama. Sama. Ada sedang menelisik masalah-masalah di internal lah gitu. Teman
Kita Rahasia nggak bisa kita Tidak ada. publikasikan di sini. Apa ada kaitannya? Oh, nggak Nah, tahu. kita Kerjaan nggak sama tahu kasus ini? Nggak boleh. tahu ya. Nggak tahu ya? Kita orang hukum nggak boleh berani. Tapi itu riwayat Tapi ya pekerjaannya. itu bisa ditelusuri di dalam. Oke. Sebagai paminal itu siapa yang ada temuan apa? Itu Jadi- bisa dicek kok. Jadi Bang Yogi itu sama kuasa hukum seperti tadi komitmen awal kami Oke. sampaikan terbuka sama kami, ceritakan semua apa Semua yang kita terjadi di Paminal, apa yang terjadi waktu beliau menangani kasus-kasus, membongkar kasus narkoba apa segala macam. Nah, beliau ungkapkan semua. Mungkin ada hal-hal yang masih kami simpan dulu, masih kami rahasiakan, itu kan, itu belum bisa kami buka di sini. Siap, siap. Kalau kondisi keluarga kan banyak itu ada keluarga ini pemberitaannya ya, ya. tidak hanya Kalau- kasus Bang, ada kasus yang Ya. ada Kalau soal perempuan. dan pertanyaan ini menarik. Gimana? Jadi Ya, ya. keluarga tentunya pasti hancur. sebagainya. Hancur. Apa yang terjadi di luar nih vonis. Sudah Ya. vonis di luar. Ya, ya. Padahal penegakan hukum sedang berlangsung. Jadi mudah-mudahan pihak keluarga kecilnya, keluarga besarnya sabar untuk menghadapi ini semua dan masyarakat Tidak, tolonglah bersikap jangan dulu yang memvonis. adil, jangan gegabah menilai. Itu aja kita permintaan kita. Ya, soalnya bukan hanya kasus Nur Hadi, Ya. tapi ada perempuan Ada dan sisi-sisi kait lain. dengan Iya. obat tadi itu, Iya. kemudian ada party di Iya, Gili iya, Terawangan. benar. Ini semua menjadi misteri Iya. kan. Mungkin apa Kehadiran yang tentang pernah perempuan. berinteraksi sama keluarga, istri dan sebagainya itu kondisinya. Hanya air mata yang keluar. Hanya air mata. Ketika hanya air mata yang keluar ya tentunya melebihi kata-kata mungkin ya. Jadi ya itu kita harus berempati ya. Tentunya mungkin apalagi yang keluarga korban lah gitu kan. Iya. Kita juga tidak bisa Korban juga ya. menafikan Iya. itu. Gitu. Apalagi yang ditinggal udah nggak ketemu lagi gitu loh. Iya, iya. Itu jadi kita menaruh rasa empati yang besar kepada korban. Tapi pengungkapan perkara ini kan juga harus benar gitu. Nggak boleh didasarkan pada asumsi-asumsi, Iya. menjadi bola liar di luar. Gitu. Itu aja sih Bang. Iya. Ya. Ya Bang, Iya, iya, iya. ini saya baru tahu dari abang informasinya. Iya, iya. Ya, Banyak hal, Banyak hal. yang kita Tapi bisa. sampai sekarang kami juga belum tahu, mungkin tidak sehebat polisi juga. Iya, iya. Siapa Iya, iya. pelakunya Iya. yang melakukan, Yang melakukan, penganiayaan ya. lah Iya. sesuai Ya, pasal tadi ya. itu Dugaan penganiayaan. masih Ya. masih harus dibuktikan oleh Tentunya kerja-kerja patahnya penyidik itu patah tuh pangkal lidah atau apa macam itu kan harus dimintakan second opini lah. Oke. Sebaiknya kan begitu juga. Apakah apa pengaruhnya benar dari itu atau apa itu kan harus dibuat terang. Iya. Jangan dari ahli satu ahli. Oke. Biar jelas semuanya, Bang. Gitu. Tidak liar Karena di beda luar. ahli itu kemungkinan dia punya second Iya. opini gitu. Pendapat yang berbeda. Oke Bang, Oke. ada closing statement nggak ini Ah, dari silakan dua? Pak Ibrat. Kalau ini ya, jadi kita harapan kita bahwa penegakan hukum itu kita kan katanya kan equal gitu, sama. Mau polisi, mau masyarakat biasa itu harus sama. Apalagi Pak Kompol Yogi adalah seorang anggota kepolisian. Diperlakukan sama. Harus kami minta diperlakukan sama. Apa yang diminta diperlakukan sama? Jangan dulu memvonis itu Bang Yogi itu sebagai pelaku utama, sebagai ini pemberitaan-pemberitaan yang liar yang kami lihat di selalu judulnya itu polisi atasan membunuh bawahan. Itu kan seolah itu udah memvonis. Ini kan sangat memberatkan keluarga. Iya, iya. Ada istrinya, ada anaknya masih sekolah gitu kan. Kan harus dipikirkan perlindungan terhadap anak-anaknya Bang Yogi seperti apa. Jangan sampai nanti kejadian seperti ini yang menimpa anggota kepolisian seluruh Indonesia. Jangan sampai tidak mendapatkan perlindungan juga dari institusinya. Oke. Kalau seandainya institusi kepolisian itu membuka ini gitu. Kalau memang Bang Yogi sebagai perwira di sana tidak bersalah, kan membersihkan nama kepolisian. Jadi yang kami harapkan seperti itu, ini berat bagi Bang Yogi. Ini berat bagi keluarga Bang Yogi, bagi anak-anaknya. Sehingga kami ini sama Pak Hartono ini sudah dianggap sebagai abangnya lah gitu kan, sama Bang Yogi. Walaupun nanti pertemuan kami hanya berapa lama,
kedekatan emosional kita itu yang kita bangun itu sama Bang Yogi, berapa kali ke kantor kita itu sangat dekat sekali. Jadi kita melihat itu dari keseharian selama interaksi dengan kita, wah ini orang baik ini kan gitu kan, orang baik. Jadi seperti yang disampaikan sama banyak sisi-sisi humanis, banyak risiko yang selama menjalankan jabatan gitu kan. Jadi itu yang mohon dilihat secara utuh. Jangan sampai nanti kita mendahului putusan pengadilan. Ini kan berkas ini masih jauh ini, masih di kepolisian, terus dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti dulu. Masih jauh, masih belum sampai ke pengadilan. Dan selama proses berkas ini berjalan, kita punya hak kok untuk mengajukan apa-apa banyak. Itu harapan saya sebagai closing statement saya. Kita dudukkan perkara ini dengan fair, terbuka, kepolisian juga terbuka, masyarakat juga jangan memponis, media-media juga jangan memponis. Ini kan jejak digital ini akan terus ada sampai kapanpun. Jadi itu yang harapan kami ke depan. Terima kasih kepada Tribun News gitu kan, mengakomodir kami gitu sebagai kuasa hukum Bang Yogi untuk menyampaikan speak up masalah ini gitu Bang. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan. Cukup. Oke, terima kasih Bang Hijrat siap, dan Bang. Bang Sartono Siap Bang. atas kehadiran di studio Ya, kami. siap. Kita berharap kasus ini terungkap dan keadilan ditegakkan Ya. untuk Amin. seadil-adilnya. Setuju. Terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Oke Bang. Sampai ketemu lagi di Siap. acara Bincang Tribun. Siap. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita bersama Bang Suhartono dan Bang Hijrat, kuasa hukum dari Kompol Yogi. Kita berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya dan keadilan bisa ditegakkan. Kita jumpa lagi di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap Bang. Makasih Bang.